Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sudarnyati Sipatu, NIM 184032022 semester 5, jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS saya, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Portofolio dan Pasar Modal. Judul materi yang saya presentasikan yaitu Praktik Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia atau yang dikenal dengan BEI. Saham-saham syariah di Indonesia sudah memiliki fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, yakni Fatwa nomor 80/DSN MUI-3/2011 yang mengatur perdagangan saham syariah, di mana mekanisme perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia menggunakan akad bai al-musawamah atau yang dikenal dengan jual beli dengan lelang berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham syariah. Secara konsep, saham syariah merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan. Dan dengan bukti pernyataan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dilansir dari Bursa Efek Indonesia, pengertian saham syariah adalah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya yaitu Bursa Efek. Di sini, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli. Efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar modal syariah telah diatur dalam Peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbit efek syariah. Berikut ini adalah efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal syariah di Indonesia, yaitu reksadana syariah, kontrak investasi kolektif, efek beragun aset syariah, dan sukuk. Selanjutnya di sini ada sukuk. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua adalah reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga adalah ETF syariah. ETF syariah adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di Bursa Efek. Yang terakhir adalah dana investasi real estate. DIRE syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate, aset yang berkaitan dengan real estate. Selanjutnya adalah sistem bagi hasil. Sistem yang berlaku di saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang saham tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai resiko yang besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami kerugian. Selanjutnya adalah musyawarah untung dan rugi. Dalam saham syariah, masalah bagi hasil untung dan risiko rugi ini sudah mesti disepakati ketika Anda hendak mendaftarkan saham. Calon pemegang saham dan perusahaan harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Selanjutnya materi terakhir yaitu tentang praktik jual beli saham syariah. Akad-akad yang digunakan dalam praktik jual beli saham yaitu bai al-musamawah, di mana di sini akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Bai adalah akad pertukaran harta yang bertujuan untuk kepemilikan harta. Kemudian mudharabah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak sebagai penyedia modal atau yang disebut dengan saibul mal, sementara pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian atau yang disebut mudarib. Selanjutnya adalah musyarakah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atas suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Selanjutnya adalah istisna.
di mana di sini akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara pihak, di mana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Kemudian ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujrah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Selanjutnya yang terakhir yaitu wakalah, di mana di sini adalah akad di mana pihak yang memiliki kuasa atau muwakil yang memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa atau wakil untuk melakukan tindakan atas perbuatan tertentu. Sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.